Izin bertanya, Pak. Ada suatu IUP menggunakan jalan tambang berada di luar IUP, namun juga menggunakan jalan umum untuk mengangkut bahan tambangnya menuju pelabuhannya yang juga di luar IUP. Mohon pencerahannya, Pak, terkait hal tersebut. Ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh si pemegang IUP tersebut? Terima kasih, Pak Horas. Semoga sehat selalu. Baik sahabat dunia tambang kita, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita sudah siapkan sebuah layout seperti yang ada pada screen, di mana di sana sesuai pertanyaan digambarkan bahwa ada sebuah IUP yang menggunakan pelabuhan yang berada di luar IUP. Dan tentunya untuk menuju pelabuhan tersebut butuh jalan hauling. Ya, dan jalan haulingnya juga pasti berada, sebagian berada di luar IUP. Dan ternyata jalan hauling ini melintasi juga, atau tambang ini atau kegiatan haulingnya melintasi juga sebagian jalan umum. Nah, maka pertanyaannya, ketentuan apa yang harus dipenuhi? Membicarakan tentang jalan, tentunya kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang jalan. Nah, di mana di sana tepatnya di pasal 1 ayat 10 dan 16 dibahas mengenai pembagian jenis jalan. Di ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Di sanalah berlaku peraturan lalu lintas. Sedangkan di ayat 16 dijelaskan jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perusahaan, bisa BUMN, BUMD, badan usaha berbadan hukum, masyarakat, atau siapapun itu, dan digunakan untuk kepentingan sendiri. Dan di sana tidak berlaku peraturan lalu lintas. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, kalau kita lihat layout yang ada di screen sesuai dengan pertanyaan tadi, setelah keluar dari tambang ada dua jenis jalan yang dilalui oleh kendaraan angkut dari IUP ini pada saat menuju pelabuhan. Yaitu yang pertama jalan khusus, ya, yaitu jalan yang dibangun sendiri oleh perusahaan, tapi kemudian sebagian melintasi jalan umum. Nah, terkait dengan jalan umum ini, maka tidak ada keraguan, maka peraturan lalu lintaslah yang berlaku di sana. Maka kita harus mengikuti peraturan lalu lintas, baik itu terkait dengan SIM, batasan pembebanan kendaraan angkut, dan sebagainya. Nah, jadi peraturan lalu lintas yang kita ikuti. Tapi sebagian lagi ada jalan yang dibangun sendiri oleh perusahaan menuju pelabuhan, dan ini statusnya jalan khusus. Nah, di sini peraturan KTT yang berlaku. Ya, misalnya batasan kecepatan, pembebanan, dan sebagainya. Peraturan KTT yang berlaku sahabat dunia tambang kita. Nah, akan tetapi begini, karena ini statusnya sudah di luar IUP, kalau misalnya terjadi sesuatu, taruhlah misalkan, mohon maaf, terjadi kecelakaan dan berakibat fatality misalnya, atau hilangnya nyawa seseorang, maka yang berwenang melakukan investigasi di sini bukan inspektur tambang sahabat dunia tambang kita. Bukan inspektur tambang, karena ini sudah di luar IUP. Nah, terus siapa nanti yang akan menginvestigasi? Ya, kepolisian. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya nanti inspektur tambang yang berwenang melakukan pengawasan, kemudian melakukan investigasi? Nah, maka status jalan tambang atau jalan hauling yang berada di luar IUP ini harus diubah supaya statusnya sama dengan jalan tambang yang berada di dalam IUP. Cara merubahnya bagaimana? Maka perusahaan harus memohon persetujuan wilayah proyek. Persetujuan wilayah proyek. Jadi kalau sebuah jalan walaupun di luar IUP, kalau sudah masuk ke dalam wilayah proyek, maka statusnya sama dengan jalan tambang yang berada di dalam IUP. Dan yang berwenang melakukan pengawasan, inspeksi di sana adalah inspektur tambang. Ya, dan terkait dengan wilayah proyek kita bisa lihat di PP 96 tahun 2021, tepatnya di pasal 45. Bahwa untuk menunjang kegiatan pertambangan, IUP dapat memohon persetujuan wilayah proyek. Dan itu juga sudah kita bahas sebenarnya di video yang lain. Nah, silahkan nanti dibuka di link yang kita cantumkan di atas ini, sahabat dunia tambang kita. Jadi seperti itu, tidak ada keraguan lagi terkait dengan pertanyaan tadi.
melintasi dua jenis jalan yang berada di luar IUP, dan peraturan mana yang diikuti saat melintas di jalan umum, maka mengikuti peraturan lalu lintas. Saat melintas di jalan khusus, ya, maka mengikuti peraturan KTT. Dan ada baiknya ini dimohon sebagai wilayah proyek, sahabat dunia tambang kita, supaya nanti urusannya hanya dengan ESDM saja atau inspektur tambang saja, kira-kira begitu. Baik, saya pikir sudah menjawab. Kalau ada pertanyaan lain, opini lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai bertemu di video berikutnya.